Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya untuk memulai materi kita hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu buat materi yang sekarang, yaitu prinsip kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasarnya kita tetap di KD 3.1, yaitu menganalisis, desain, dan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Di KD 4.1-nya yaitu membuat karya dan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya di materi kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami bahan dasar dari kerajinan, dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik ya. Oke, dalam prinsip kerajinan fungsi hias itu ada 4. Yang pertama yaitu ada keunikan bahan kerajinan fungsi hias, ada keterampilan tangan, ada unsur estetik, dan ada unsur hiasan. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, prinsip kerajinan fungsi hias, kita akan membahas yaitu keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Kita lihat di keunikan bahan kerajinan fungsi hias itu apa saja. Keunikan kerajinan fungsi hias. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lain, yaitu diantaranya di lautan sama di daratan. Contoh di lautan, sumber daya alam yang dihasilkan di negara kita sangat berlimpah, yaitu contohnya ada bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, ada juga tumbuhan laut dan sebagainya, masih banyak lagi yang ada di lautan. Kalau lihat kita dari daratan, di Indonesia memiliki kekayaan alam, di antaranya ada kayu. Nah, kayu juga banyak jenisnya. Bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Berbeda-beda motif dari kayu juga. Nah, ini salah satu contoh jenis dari kayu. Ada kayu jati, ada mahoni, ada pinus, ada sawo, ada nangka, ada kelapa, dan masih banyak lagi kayu-kayuan yang ada di Indonesia ya. Di daratan Indonesia juga memiliki banyak logam. Ada juga bebatuan, masih banyak tanah liat, ada juga tumbuhan ya. Nah, ini salah satu dari bahan yang ada di lautan sama di daratan ya. Kita lihat ini dari lautan, tadi kita contohnya dari batuan dibuat sebuah kerajinan yang banyak sekali. Ini salah satunya contoh kerajinan dari cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, ada juga dari tumbuhan laut yang dibikin serat ya gitu. Ada juga dari daratan yang dibikin kerajinan, ada juga dari kayu, ada dari logam, ada juga dari batuan, ada dari tanah liat, ada juga dari tumbuhan. Pokoknya masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya ya. Oke, kita lihat dari keunikan bahan kerajinan fungsi hias itu ada apa saja. Oke, dalam keunikan bahan kerajinan fungsi hias, bahan dasar yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, ini bahan dasar yang bisa dibuat kerajinan. Sebetulnya kita pernah mempelajarinya di kelas dari kelas 7 sampai kelas 8. Di kelas 7 kita mempelajari bahan kerajinan dari bahan serat.
di kelas 8 itu bahan lunak atau bahan buatan. Sekarang kita ulas kembali supaya kita sambil mengingatkan materi-materi yang sudah kita pelajari ya di kelas 9. Oke. Dalam bahan dasar yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan itu ada bahan alam, ada bahan buatan, ada bahan limbah organik, dan ada bahan limbah anorganik. Nah, kita lihat nanti apa saja di bahan-bahan dasar ini. Kita lihat yang pertama di bahan alam. Oke, di bahan alam ini kita pernah mempelajarinya di kelas 7 ya. Bahan alam itu kalau tidak salah perlu diingatkan kembali, bahan alam itu ada 3. Yang pertama yaitu yang dihasilkan dari bahan alam itu ada bahan tumbuhan, ada bahan dari hewan, dan ada dari bahan mineral. Jadi bahan alam itu ada 3. Bahan tumbuhan, bahan dari hewan, dan ada juga dari bahan mineral ya. Oke, bahan alam adalah suatu yang terdapat di alam semesta. Jadi bahan buat kerajinan yang ada di bahan alam itu adalah suatu yang terdapat di alam semesta. Nah, bahan alam merupakan ciptaan Tuhan yang tersebar di bumi, baik di darat, di bawah tanah, maupun di bawah laut. Nah, bahan alam yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya ini salah satunya dari bahan ada di sini ada dari bahan tanah liat, ada kayu, ada serat batang pisang, ada bambu, ada rotan, ada kulit, ada logam emas, ada batu. Nah, ini salah satu contoh dari bahan alam. Dan bahan alam juga, dari bahan alam itu memiliki, setiap bahannya memiliki keunikan. Nah, di sini dari bahan alam tersebut ada tanah liat, ini memiliki keunikan tekstur halus dan elastis. Ada juga serat batang pisang, ini memiliki keunikan teksturnya kasar dan berwarna coklat bergradasi. Ada juga dari kayu bersifat keras dan memiliki warna. Nah, dari bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Sedangkan dari kulit, keunikannya itu memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan menampilkan warna-warna alaminya. Dari bahan hewan atau dari kulit hewan banyak yang dibuat kerajinan ya. Ada juga keunikan dari logam, contohnya dari logam emas, perak, atau perunggu, ini memiliki kesan mewah dan kuat. Nah, batu memiliki beraneka warna yang menenangkan. Ini dari salah satu contoh dari bahan alam yang bisa dibuat kerajinan, dan ini memiliki keunikan-keunikan yang sangat istimewa ya. Silahkan kalian bisa cari-cari lagi bahan apa saja yang masuk ke bahan alam dan keunikannya apa dari bahan alam ini. Masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya, yaitu tanah liat, kayu, serat batang pisang, bambu, rotan, kulit, logam emas, dan batu. Ini salah satu contohnya ya. Oke, itu bahan dasar dari bahan alam. Nah, sekarang kita lihat dari bahan buatan. Oke, bahan buatan adalah suatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam. Untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam, bahan buatan yang dapat dihasilkan untuk produk kerajinan diantaranya lilin, gips, paperglass, dan sabun. Nah, sebelumnya kalian pernah melihat ini atau pernah mempelajari ini, atau pernah ada yang pernah membuat dari kerajinan dari bahan buatan.
Nah, ini salah satu contohnya, yaitu di sini ada sabun, ada paper glass atau paper glass itu adalah bisa resin atau katalis. Ada juga GIF, ada juga lilin ya. Pernah mungkin kalian di kelas 8 pernah membuat kerajinan dari bahan ini. Oke, ada juga dari bahan buatan ini mempunyai keunikan-keunikannya. Nah, keunikan dari bahan buatan tersebut adalah contohnya dari lilin ini keunikannya memiliki tekstur yang lembut. Nah, dalam GIF memiliki keunikan mudah dibuat, tekstur ketika dibuat sebagai karya baik tekstur kasar maupun halus. Sedangkan pada paper glass keunikannya bersifat kuat. Dari sabun memiliki sifat mengharumkan dan lunak. Itu keunikan dari salah satu bahan buatan. Nah, ini juga silakan kalian cari lagi contoh dari bahan buatan itu selain dari sabun, selain dari paper glass, selain dari GIF, selain dari lilin. Yang disebut bahan buatan itu yang dimana, terus keunikannya itu bagaimana bisa dilihat ya. Oke, jadi bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan tadi kita sudah lihat di bahan alam, di bahan buatan. Nah, sekarang kita lihat di bahan limbah organik. Oke, bahan limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Jadi, bahan limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Kalau limbah organik itu mengandung unsur karbon ya. Kayak limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi limbah organik ini kita sering menemukannya atau dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya di sini ada kulit jagung, ada jerami, ada kerang, ada sisik ikan, ada kardus, ada kertas, ada juga tempurung kelapa. Ini salah satu contoh bahan dari limbah organik. Nah, keunikan dari bahan ini adalah bisa lihat di sini ada sisik ikan, ini keunikannya memiliki warna yang berkilau. Kalau kerang ini keunikannya memiliki kesan kuat, sedangkan jerami itu keunikannya memiliki kesan alami. Kalau kulit jagung itu memiliki tekstur kasar dan berwarna kuning muda alami. Kalau tempurung kelapa teksturnya jadi kasar, tetapi dapat pula dibuat tekstur halus. Jadi dari tempurung kelapa ini bentuknya teksturnya bisa dibuat tekstur halus dan memiliki sifat kuat dan keras. Nah, kalau kertas ini keunikannya memiliki sifat mudah sobek tetapi kuat jika dicampur dengan lem. Jadi kalau kertas itu keunikannya walaupun mudah sobek, tetapi kalau dicampurkan dengan lem itu bisa kuat ya. Kalau lihat dari kardus ini keunikannya yaitu memiliki warna coklat yang khas. Jadi setiap bahan yang dibuat kerajinan itu memiliki keunikan-keunikan sendiri. Jadi silakan kalian bisa cari lagi bahan apa saja dari dalam yang ditemui kehidupan sehari-hari itu dari bahan organik dan keuntungan atau keunikan dari bahan itu yang bisa dibuat kerajinan. Ini salah satu dari bahan limbah organik ya. Sekarang kita lihat bahan limbah anorganik. Kalau tadi bahan organik, nah sekarang kita lihat bahan limbah anorganik. Oke,
Oke, bahan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Kalau organik tadi bisa membusuk, nah kalau ini tidak, kalau anorganik tidak bisa membusuk. Dan limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Jadi kalau organik tadi memiliki unsur karbon ya. Contoh limbah anorganik yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan diantaranya di sini ada karet ban, ada styrofoam, ada kaleng, ada plastik, ada kaca, ada logam besi atau baja, ada pecahan keramik. Ini sama bahan-bahan yang lainnya. Bahan dari limbah anorganik juga walaupun tidak bisa membusuk atau tidak mengandung unsur karbon, tapi walaupun udah bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan, ini memiliki keunikan. Di antaranya di sini ada karet ban. Nah, karet ban ini memiliki keunikannya yaitu memiliki sifat yang lentur. Plastik ini keunikannya yaitu memiliki wujud yang transparan dan mengkilap. Kalau kaleng memiliki tekstur kasar dan kuat. Kalau styrofoam memiliki bentuk yang lunak dan mudah dibentuk. Kalau kaca memiliki wujud yang transparan dan berkilau. Kalau logam, besi atau baja memiliki kesan kuat dan kekar. Pecahan keramik memiliki sifat keras dan tidak beraturan, tetapi daya kilapnya dapat menimbulkan efek lain saat dibuat hiasan mozaik. Jadi setiap bahan yang digunakan maupun dari bahan alam, bahan buatan, bahan organik itu memiliki keunikan masing-masing. Oke, jadi perlu kalian ketahui bahan dasar yang dibuat kerajinan itu tadi ada 4, yaitu dari bahan alam, dari bahan buatan, dari bahan organik, dan dari bahan limbah organik. Itu kalian harus bisa memahaminya, dan terus ada keunikan setiap bahan dari bahan dasar yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Oke, semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan yang telah kita bahas barusan, yaitu bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, bahan limbah non-organik, ini dapat digunakan sebagai atau dibuat sebagai produk kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai. Nah, dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Tentunya banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Nah, teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Jadi peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Jadi setiap teknik itu berbeda-beda dalam penggunaan atau pembuatan sebuah kerajinan. Setiap produk kerajinan mempunyai teknik masing-masing dan mempunyai peralatan masing-masing. Jadi peralatan yang digunakan juga itu bergantung pada kebutuhan penggunanya. Jadi teknik contohnya teknik apa, peralatan yang digunakannya apa, ini salah satu contohnya teknik yang digunakan diantaranya adalah contohnya teknik jahit. Kalau teknik jahit itu untuk tekstil ini menggunakan alat mesin jahit. Ini salah satu contoh dari teknik jahit untuk tekstil dan alat mesin jahit yang digunakannya. Kalau teknik ukir untuk kayu ini menggunakan alat pahat ya. Ini pahatnya juga berbeda-beda. Jadi maksudnya berbeda-beda di sini tergantung pada kebutuhannya. Nah, jadi pahat ini bisa digunakan untuk
mengukir kayu juga bisa, untuk batu juga bisa ya. Selanjutnya ada teknik merajut. Nah, teknik merajut ini untuk serat menggunakan alatnya ini menggunakan hakpan. Nah, hakpan ini adalah alat untuk teknik atau alat untuk merajut, atau ini bisa disebut juga hakpan ini adalah jarum untuk merajut ya. Ada juga teknik sulam. Nah, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan alatnya yaitu jarum. Nah, ini untuk jarum ini untuk alat untuk teknik sulam untuk sutra. Dan masih banyak lagi ya. Namun ada teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan cukup hanya menggunakan tangan. Contohnya yaitu teknik lipat untuk origami. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tidak memerlukan alat, ini hanya menggunakan teknik menggunakan tangan, yaitu teknik namanya teknik lipat. Oke, untuk materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Untuk materi kita hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kita bahas nanti di Google Meet ya. Oke, Bapak cukupkan sekian dari Bapak untuk materi kita hari ini. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali setelah menonton video ini atau setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu memahami bahan dasar untuk kerajinan itu apa saja. Tadi ada 4, yaitu ada bahan alam, ada bahan buatan, ada bahan limbah organik, dan ada bahan limbah non-organik. Dan ada juga kalian harus mampu memahami teknik atau yang digunakan untuk membuat kerajinan, sama bisa mengenal peralatan-peralatan yang digunakan untuk kerajinan. Oke, Bapak cukupkan sekian dari Bapak untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.